takut tidak kebagian. Disitulah ujian besar untuk saat ini. Saat ini? Iya. Berarti banyak dari orang Nusantara ini sekarang ini memperoleh itu semua ini? Iya. Berarti berlomba-lomba mencari kekuasaan, mencari kekayaan, begitu ya? Betul sekali. Iya. Ini sudah ditulis ini oleh Prabu Jayabaya waktu dulu itu? Sudah. Memang perjalanannya harus seperti itu. Nggih. Di mana nantinya Pulau Jawa ini akan terjadi banyak kerusakan sebelum menjadi contoh buat negara-negara yang lain. Tetapi harus hancur lebur dahulu. Nah, maknanya kan dulu kalau Prabu Jayabaya itu mengatakan bahwa Pulau Jawa ya, Mbah ya? Iya. Terpecah atau terbelah menjadi dua ya? Iya. Sebenarnya konteksnya ini apakah secara Pulau Jawa sebenarnya Nusantara pada umumnya gitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Aris dan rekan saya Kamsir. Pak Kamsir. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah mendukung channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan videonya ke media sosial maupun ke grupnya, memberikan like, memberikan komentar, dan memberikan doa-doa kepada kami semua. Kami aminkan doa-doa subscriber dari Pak Depokan Bedek untuk kami semua, dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dan juga doa-doa subscriber Pak Depokan Bedek di kolom komentar karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan ujian berupa sakit, baik itu sakit ringan maupun parah, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang sudah lama maupun yang baru saja, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan terhadap penyakitnya, Allah berikan kekuatan dalam menjalani ujian penyakitnya, Allah berikan kesabaran dalam menghadapi ujian sakitnya, dan semoga juga Allah nanti mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun masalah keluarga, maupun masalah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, baik itu masalah pekerjaan, masalah rezeki, masalah rumah tangga, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah yang sekarang ini sedang dijalani dihadapi oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Allah berikan kekuatan dalam menjalani ujian berupa masalah-masalah yang sekarang ini sedang dihadapi. Tentunya yang sekarang ini masih ada hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya, dan nanti setelah lunas Allah berikan kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan subscriber Pak Depokan Bedek, dan nanti Allah juga mampukan untuk tidak mengambil hutang riba lagi, dan Allah ampuni dosa-dosa kita dari hutang-hutang riba yang lalu. Amin ya rabbal alamin.
Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat atau sedang mempunyai keinginan atau sedang mempunyai cita-cita, baik itu cita-cita atau hajatnya segera maupun dalam jangka waktu yang masih lama, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat yang sekarang ini diinginkan oleh subscriber Padepokan Bedek. Allah berikan jalan terkabulnya hajat tersebut. Yang tidak terkabul nanti Allah ganti yang lebih baik, yang terkabul semoga diberikan Allah keberkahan kepada subscriber Padepokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau dulunya sudah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh, datangkan pasangan yang soleh dan solehah yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sekarang ini sudah Allah karuniakan anak, sudah Allah titipkan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berbakti, berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah berikan rezeki yang melimpah dari segala arah. Allah buka pintu-pintu rezekinya baik dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, dari jalur anak-anaknya, dari jalur usahanya, dari jalur pekerjaannya. Allah hancurkan segala penghalang atau penutup-penutup rezekinya. Allah berikan nikmat lahir maupun batin. Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit maupun fitnah-fitnah akhir zaman hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih bersama Pak Kamsir. Gimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia Pak Kamsir. Alhamdulillah bahagia. Apa yang bisa kita share ini ke subscriber Padepokan Bedek ini Pak Kamsir? Selalu bersyukur ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Pak Kamsir. Ya, selalu bahagia tentunya ya. Berusaha untuk selalu bahagia karena wujud dari kebahagiaan adalah wujud dari syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan untuk sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dan bisa menyapa subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, dan tentunya juga rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala, subscriber Padepokan Bedek bisa menonton video ini dalam keadaan apapun. Kita berdoa bersama-sama semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua ya Pak Kamsir ya. Dalam keadaan apapun kita diberikan Allah bahagia, walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan senang, kita semua bahagia bisa menerima segala ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita juga belajar, sama-sama belajar ya Pak, sama-sama belajar untuk selalu bahagia dalam setiap kondisi dan situasi yang ada. Begitu ya Pak Kamsir ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencari tahu ini Pak, ya kan, sudah lama sekali ini kita tidak mengungkap sebuah ramalan, ya toh, ramalan Jayabaya, ya toh, yang termasyur itu ramalan meramalkan tentang kondisi situasi Nusantara yang ada. Kita tentunya tahu ini kondisi Nusantara atau Indonesia saat ini sudah ngeri-ngeri sedap ini ya Pak ya, banyak hal-hal yang di luar dugaan kita terungkap, banyak kejadian-kejadian, banyak juga konflik-konflik yang terjadi ya toh, banyak juga kebatilan-kebatilan yang terungkap, banyak hal yang kita tidak pernah duga dan kita tidak pernah mengira bahwa itu akan terjadi. Sekarang ini sudah mulai kelihatan. Nah, apakah hal itu termasuk juga dalam sebuah ramalan Jayabaya sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya waktu itu ya? Apakah kondisi saat ini itu sudah diprediksi waktu dulu ya kan? Dan ketika kondisi saat ini itu sebenarnya kita sudah masuk fase apa? Tentunya kan kalau ramalan Jayabaya ini kan banyak yang sudah apa itu namanya Pak?
yang sudah terwujud ya. Nah, tentunya kita akan mencoba melihat dari sisi gaibnya ini nantinya akan seperti apa. Apakah kondisi Nusantara atau Indonesia saat ini itu sudah diprediksi jauh-jauh hari dan kita sudah masuk zaman apa? Apakah nanti akan ada sebuah kejadian yang lebih besar lagi, akan ada sebuah hal yang kita tidak duga, tentunya kan ini sudah memasuki pertengahan tahun sampai akhir tahun ya Pak Kamsir ya. Tentunya tahun 2026 ini sudah memasuki pertengahan tahun dan kita akan menuju akhir tahun. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan yang akan terjadi? Nah, kita akan mencoba melihat itu semua dari sisi gaibnya. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Pak Kamsir? Saksikan video selengkapnya sampai berbuka bedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaywana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaywana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaywana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Pak Kamsir. Apabila jalur kepekaannya Pak Kamsir ada yang menghalangi atau ada yang menutupi, otomatis langsung terpental dan hancur. Terbuka jalur kepekaannya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurcahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mampu untuk menjelaskan dan memberikan informasi tentang ramalan Jayabaya tentang kondisi Indonesia atau Nusantara saat ini. Makhluk gaib muslim yang mengetahui itu ketarik ke tangan saya malaikat. Dengan izin Sang Yang Nurjaywana, apabila ada yang menyusupi bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaywana, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Dengan izin Sang Yang Nurjaywana, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaywana, semua apa yang perlu dikatakan oleh makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron dan bisa untuk dikatakan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini, Mbak? Probokusumo. Probokusumo? Iya. Namanya kok luar biasa sekali nih. Saya panggil aja Mbah ya. Kalau panjang itu Mbah Probokusumo ya. Terima kasih Mbah sudah datang di Padepokan Bedek ya. Mohon maaf mengganggu waktu dan mungkin tugasnya sekarang ini sedang dijalankan. Tadi Mbah ketika mengawali pembicaraan sudah mengucapkan salam kepada saya, artinya Mbah Probo sudah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti kita berbincang-bincang ya Mbah, dengan izin Sang Yang Nurjaywana, hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir tersaji di depannya. Kun fayakun. Moga untuk dinikmati terlebih dahulu Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sami-sami.
Sebelumnya, terima kasih banyak ya Mbah sudah hadir di Padepokan Bedek. Sekali lagi mohon maaf apabila mengganggu dan tugas yang sedang dilaksanakan ya Mbah Purbo. Iya. Tadi Mbah Purbo sudah mengucapkan salam, berarti sudah muslim dan sudah bisa mengatakan dua kalimat syahadat ya. Nah, Iya. itu kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan Mbah? Dari zaman Wali Songo. Oh, Mbah itu hidup di zaman Wali Songo? Iya. Wali siapa kalau boleh tahu ini Mbah? Sunan Giri. Sunan Giri itu di Gresik ya? Giri Kedaton. Oh, Giri Kedaton? Iya. Oh, gih. Berarti sudah lama sekali. Alhamdulillah. Nah, itu satu masa dengan Prabu Jayabaya atau tidak itu? Tidak. Oh, tidak satu masa dengan beliau? Tidak. Itu sebelum atau sesudah Prabu Jayabaya, Pak? Sesudah. Oh, Sunan Giri itu sesudah Prabu Jayabaya ya? Iya. Tapi Mbah sudah hidup sebelum itu? Iya. Atau pada waktu Prabu Jayabaya hidup, Mbah juga hidup? Sudah. Oh, tapi belum mengenal Muslim. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Mbah ada di mana kalau boleh tahu? Saya ada di Kediri. Oh, di Kediri. Terus tugasnya sekarang ini apa ini? Saya menjaga di wilayah sana. Oh, wilayah sana. Di daerah Majapahit atau bukan? Sekitaran. Oh, sekitaran. Tugasnya selain menjaga? Mengawasi anak cucu. Oh, mengawasi anak cucu Nusantara. Oh, Nah, ini tim Padepokan Bedek ini Mbah mau mencari tahu tentang ramalan Jayabaya terkait dengan kondisi Indonesia atau Nusantara saat ini gitu. Iya. Nah, berarti ini Mbah diizinkan untuk menjelaskan kepada kami semua, betul? Insya Allah. Nah, kalau dari sisi gaib ini ya Mbah, dengan ramalan Jayabaya yang dulu ada, kemudian dengan konteksnya sekarang ini kondisi Indonesia atau Nusantara sekarang ini tuh dari pandangan Mbah sendiri itu seperti apa ini Mbah? Zaman sekarang itu bisa dimasukkan dalam fase zaman kolo bendu. Oh, zaman kalau bendu. Iya. Ini pun itu. Di mana keadaan tidak menentu. Orang yang baik bisa dianggap jelek, begitu juga sebaliknya. Orang yang jelek bisa dianggap sebagai orang yang baik. Karena memang bolak-balik zaman atau zaman berkebalikan. Orang yang benar bisa disisihkan dan orang yang salah malah diunggulkan. Sehingga disinilah terjadi banyak perebutan, baik perebutan nama baik supaya dianggap baik, supaya menjadi pengikutnya, menjadi pemimpin di antara orang-orang yang banyak. Tetapi orang yang lurus seringkali malah dipinggirkan. Ini yang dinamakan zaman edan. Dinamakan zaman edan ini? Iya. Oh. Karena serba terbalik. Di mana orang yang banyak janji-janji, banyak diingkari. Orang akan banyak mencari kesempatan untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya. Sehingga itu yang dinamakan zaman edan. Kalau tidak ikut edan, artinya menabrak dengan aturan yang ada. Dia tidak akan mendapatkan. Orang yang benar akan bisa mendapatkan
sepertinya musibah sehingga mendapatkan kelaparan. Oh, Karena tidak mempunyai kesempatan yang diambil oleh orang-orang yang berniat tidak baik itu. Berarti masuk zaman edan. Iya, Kalau saya pernah dengar atau pernah membaca, nek ora edan, ora kumanan. Kalau tidak kira, tidak kebagian, begitu ya? iya. Memang harus seperti itu? Ya terserah saja. Oh, terserah saja. Tetapi semua itu adalah semu. Oh, maksudnya Mbak? Yang pada akhirnya orang yang berebut kekuasaan maupun kekayaan itu nantinya akan terjatuh dengan sendirinya. Oh, Dan orang yang mendapatkan kebaikan itu adalah orang yang selalu eling dan waspada. selalu ingat dan waspada, begitu ya? Iya, Kuncinya seperti itu, Pak. ingat bahwa dirinya itu sebagai makhluk Tuhan yang harus selalu berbuat baik. Yang harus menyadari akan dirinya di dunia ini sebagai utusan atau sebagai makhluk yang harus selalu mengabdi kepada Tuhannya. Atau kalau orang Jawa bilang pangeran, artinya pangengeran. Pangengeran itu adalah tempat di mana kawula itu mengabdi kepada Tuhannya. Dengan kesadaran itu dia akan selalu ingat, eling, bahwa dirinya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Walaupun keadaan di sekitarnya banyak sekali yang berbuat tidak baik, tetapi mendapatkan kebanyakan kekayaan maupun kekuasaan. Maka disitulah perlunya waspada. Dengan keadaan apapun juga harus selalu waspada supaya tidak ikut-ikutan kalau ingin mendapatkan keselamatan yang hakiki. Selamatan yang sejati ya. Iya. Ya berarti ini sekarang ini zamannya zaman edan ini ya. Iya. Berarti semua orang itu ya kebanyakan ya, bukan semuanya. Iya. Berarti itu berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan dan mendapatkan kekayaan begitu, Mbak. Iya, karena dalam keadaan ujian di mana situasi yang sulit ini banyak sekali yang menginginkan karena ketakutan akan masa depannya. Takut tidak makan, takut tidak kebagian. Disitulah ujian besar untuk saat ini. Saat ini? Iya. Berarti banyak dari orang Nusantara ini sekarang ini memperoleh itu semua ini? Iya. Berarti berlomba-lomba mencari kekuasaan, mencari kekayaan begitu ya? Betul sekali. Iya. Ini sudah ditulis ini oleh Prabu Jayabaya waktu dulu itu? Sudah. Memang perjalanannya harus seperti itu. Nggih. Di mana nantinya Pulau Jawa ini akan terjadi banyak kerusakan sebelum menjadi contoh buat negara-negara yang lain. Tetapi harus hancur lebur dahulu. Nah, maknanya kan dulu kalau Prabu Jayabaya itu mengatakan bahwa Pulau Jawa ya, Mbak ya? Iya. Terpecah atau terbelah menjadi dua ya? Iya. Sebenarnya konteksnya ini apakah secara Pulau Jawa sebenarnya Nusantara pada umumnya gitu, Pak? Karena kebanyakan pusatnya adalah di tanah Jawa ini. Jawa yang artinya jiwa atau ruhnya dari Nusantara ini adalah tanah Jawa ini. Dimana kalau di sini terbelah, semua keadaan Nusantara juga terbelah. Iya. Terbelah ini diartikan bahwa sekarang ini sedang terbelah dalam pola berpikir. Antara yang sadar dan yang tidak sadar. Antara yang sadar dan tidak sadar ini? Iya. Sudah bukan lagi antara yang baik dan buruk ini ya? Iya. Udah sadar dan tidak sadar ini. Maknanya apa ini, Pak?
Yaitu tadi, yang mau ikut ngedan ya silahkan saja. Ataupun yang eling dan waspada ya silahkan saja. Tetapi kalau bisa saya mengingatkan pada anak cucuku semuanya untuk selalu ingat dan waspada demi keselamatan kalian semua. Yang akan berpengaruh juga dengan keadaan Nusantara ini nantinya. Nah, kedepannya ini kan sekarang sudah masuk pertengahan tahun 2026 ini, Mbak. Iya. Masuk sampai nanti di akhir tahun 2026 ini, kalau dari pandangan GAIM itu nanti akan seperti apa ini, Pak? Keterbelahan itu akan semakin besar jaraknya, di mana akan terbagi dua golongan. Golongan yang baik dan golongan yang buruk itu akan semakin terbuka lebar, di mana perantara di antaranya akan semakin memuncak. Dan akan timbullah di situ fase berikutnya, di mana yang dinamakan dengan cokro manggilingan. Ada cokro manggilingan ya? Artinya bahwa segala sesuatu itu bisa berputar seperti roda. Orang yang dulu berkuasa tiba-tiba jatuh menjadi orang yang terhina. Orang yang dianggap mulia pun bisa jatuh menjadi orang yang hina. Begitu juga kalau memang sudah waktunya orang yang dihinakan bisa tampil atau diberikan keanugerahan oleh Yang Maha Kuasa menjadi orang yang memimpin di antara mereka atau di antara semuanya. Bolak-balik zaman ya. Bolak-balik zaman. Nah, tadi Mbak mengatakan ke depannya itu ada akhir tahun menuju pertengahan tahun sampai akhir tahun 2026 ini semakin lebar itu kan ya. Iya. Nah ini dari apa itu namanya segi manusianya, alamnya seperti apa ini nanti kita? Alamnya juga akan terbawa. Terbawa? Iya. Maksudnya gimana tuh? Dengan adanya gonjang-ganjing pemikiran, semesta pun akan merespon semuanya, sehingga ikut untuk menjadikan penyebab dari semua itu bencana alam dan sebagainya. Karena alam pun tidak nyaman dengan keadaan keangkara-murkaan yang nantinya terjadi, di mana rakyat banyak yang disisihkan karena keinginan mereka itu, karena banyaknya para pemimpin yang lupa akan janji semula. Jadi yang mengingkari itu kemudian direspon oleh alam gitu ya, Mbak ya? Iya. Banyak itu terjadi? Banyak. Bukanlah ini satu proses nanti menuju zaman terlahirnya Nusantara kembali, memang harus melewati semua ini? Iya. Memang harus dihancurkan dulu. Harus dihancurkan dulu? Karena banyak yang mengingkari amanah dari para leluhur. Banyak mengingkari. Amanah dari para leluhur itu seperti apa ini? Untuk menjaga kasih sayang, untuk menjadi pemimpin yang adil, dan juga karena menghilangkan atau menipu dirinya sendiri, tidak mau jujur dengan dirinya sendiri. Si amanah leluhur itu untuk menjaga, tapi banyak yang kemudian mengingkari gitu ya, Pak ya? Iya. Akhirnya mau tidak mau ya prosesnya terus berjalan nih. Iya. Nah nanti sampai pada titik waktunya itu, berarti kalau sudah hancur lebur ya kita secara di dalam maupun di luar ya kita di dalam sudah rapuh, di luar ya jadi serang begitu dong? Bukan begitu. Bukan begitu. Terus gimana itu? Tetap semuanya yang ada dalam lindungan Tuhan. Walaupun keadaan seperti apa, yang eling dan waspada itu akan tetap dalam perlindungannya. Akan dalam perlindungannya? Iya. Berarti kalau boleh tahu sekarang ini yang golongan eling dan waspada ini sudah banyak atau masih belum? Sudah banyak. Sudah banyak. Tetapi mereka itu seakan-akan dihinakan dan disingkirkan
supaya tidak ikut dalam perebutan itu. Oh, berarti memang sengaja ya? Iya. Berarti mereka sekarang ini lebih mengerjakan apa kalau begitu? Lebih banyak menyadarkan dirinya sendiri dan bersiap-siap dalam menghadapi keadaan. Karena mereka semua tahu akan kejadian ke depan apabila melakukan pelanggaran. Sehingga banyak berserah diri kepada Tuhan. Oh, berarti ada yang masih menjaga Nusantara ini ya sebenarnya ya, Pak ya? Banyak sekali. Oh iya. Kalau boleh tahu, leluhur melihat situasi dan kondisi Indonesia atau Nusantara sekarang ini seperti apa? Sebenarnya banyak yang merasakan prihatin. Tetapi semua itu karena memang harus perjalanannya seperti itu. Banyak yang merasakan prihatin karena kan juga tetap anak cucunya kan, Pak? Iya. Terus apakah leluhur juga berbuat atau seperti apa? Ya tetap melindungi orang-orang yang mengikuti anjuran atau ajaran dari para leluhurnya. Oh, jadi seperti itu, okay. Nah, berarti nanti tadi Mbah menyebutkan bahwa ini masuk zaman Kolobendu. Iya. Ini berlangsung sampai kapan ini kalau boleh tahu? Sebenarnya itu tergantung dari para pelaku sejarah. Maksudnya tergantung dari para pemimpinnya. Semakin menyadari, maka itu akan cepat berlalu. Tetapi kalau tidak bisa menyadari, bisa berlarut-larut. Wah, berlarut-larut? Iya. Kalau berlarut-larut ya, yang menjadi korban kan kebanyakan rakyat loh kalau seperti itu, Pak. Ya memang seperti itu. Tetapi semua itu kalau diterima sebagai ujian dan selalu menerima ridho dengan keinginan yang maha kuasa, semua itu pun akan menjadikan kebaikan buat dirinya. Walaupun kalau secara lahiriah dia sengsara, tapi di batinnya dia tetap bersyukur. Itu akan selalu dilindungi. Kalau dulu Prabu Jayabaya itu menuliskan zaman kalau sekarang ini ya, iya, dengan kondisi apa itu namanya zaman sekarang ini kalau bendu ya, Pak ya, iya. Itu menuliskannya detail atau seperti apa, atau emang ada ciri-cirinya kemudian harus seperti apa itu? Ciri-cirinya seperti tadi itu. Ketika semua sudah melupakan akan hakikatnya manusia, maka waktu itu pun akan berjalan. Ketika orang perempuan berlaku seperti orang laki-laki, dan juga orang laki-laki berlaku seperti perempuan, di mana semuanya sudah tidak mengikuti hakikatnya yang sebenarnya. Itu sebagai salah satu ciri-cirinya. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Atau juga ada di situ yang dinamakan kebunu sukudel. Maksudnya itu apa, Mbak? Artinya pembesar yang justru belajar dari orang yang tidak semestinya dimintai pendapat, atau orang-orang yang mengaku pintar, tetapi itu yang dianggap yang bisa memberi solusi. Itu tidak bermakna bahwa orang tua belajar kepada anaknya gitu? Sama seperti itu. Sama seperti itu. Orang tua dalam arti luas, dan juga anak dalam arti yang luas. Bukannya sekarang ini banyak orang tua yang berlaku seperti anak kecil. Iya. Terbawa dengan kondisi sekarang yang tidak sepatutnya orang tua melakukannya. Berarti kalau banyak orang tua yang berlaku seperti anak kecil dan juga banyak anak muda yang berlaku seperti orang tua? Iya. Itu memang fasenya seperti itu?
Iya. Itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Pak? Karena tidak menyadari akan dirinya. Terbawa dengan keadaan. Terpengaruh dengan keadaan yang datangnya dari luar sana. Iya. Justru yang menyadari adalah mereka yang masih muda. Iya. Tetapi jiwanya lebih tua. Berarti ini kondisinya ini memang sudah tidak menentu ya, Mbak ya? Iya. Kalau ini auranya ini seperti apa ini? Gelap-gelap atau abu-abu atau seperti apa ini kalau kita lihat ini? Gelap sekali. Gelap sekali ini? Iya. Berarti ini harus pandai-pandai mencari cahaya begitu ya? Betul sekali. Lah, di tengah kegelapan yang sekarang melanda itu, adakah secercah cahaya yang bisa menyinari ini semua ini, Pak? Ada. Ada itu. Cara mencarinya adalah dengan kesadaran. Maksudnya? Dengan selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Itu yang akan diberi cahaya. Dalam perjalanan di tempat yang gelap, itu diperlukan cahaya. Dan cahaya itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan utusan-utusan Tuhan itu selalu ada dimanapun. Termasuk di Nusantara ini ya? Iya. Nusantara ini adalah pusatnya cahaya. Kalau begitu kan kita juga tidak tahu ini ya, Mbak. Tadi kan kita juga tidak mengetahui ternyata yang tidak baik itu ternyata dianggap baik, yang baik malah dianggap tidak baik, ya kan? Iya. Nah, cahaya ini kan tentunya kan murni ya kan, bukan api kan ya, bukan nar kan ya, tapi kan nur kan ya. Nah, ini cara menemukannya ini dan sosoknya ini seperti apa ini? Terutama dengan hati dulu. Hati yang jernih, yang selalu membersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka terbukalah pintu untuk mendapatkan cahaya yang sebenarnya. Mencari guru sejati yang menuntun untuk mendapatkan cahaya terang yang bisa mendapatkan keselamatan. Itu yang harus dicari. Mencari guru sejati. Iya. Caranya apa? Caranya banyak melakukan tafakur. Mencari selalu dan mencari, dan juga selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Insya Allah akan mendapatkan petunjuk ya. Iya. Sekarang sudah ada. Sudah. Berarti tinggal mencari kemauannya aja ya. Iya. Iya. Ada lagi Mbak pesan-pesan mungkin dari leluhur tentang kondisi saat ini dan kita harus sebagai anak cucu Nusantara itu gimana? Selalulah berusaha berbuat baik, walaupun tidak diakui. Selalulah berharap kepada Tuhan bahwa yang dilakukan itu adalah demi mendapatkan keridhaan Tuhan. Maka niscaya akan mendapatkan petunjuk dalam menghadapi hiruk-pikuk dunia sekarang ini. Itu saja. Banyak bersedekah, terutama kepada anak yatim. Itu sangat membantu. Banyak bersedekah, terutama pada anak yatim ya? Iya. Berarti itu untuk membantu menangkal apa itu bala bencana itu ya Pak ya? Iya. Iya. Ada lagi Pak? Sudah. Iya. Terima kasih ya Mbak Purbo ya. Sudah mampir ke Padepokan Bedek. Terima kasih banyak tadi informasi yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila selama tadi kita berbicara ada salah kata sikap perilaku dari saya ya Pak ya. Sama-sama. Dan mohon maaf juga mengganggu tugas dan waktunya yang mungkin sekarang ini ya. Salam untuk teman-teman yang berjuang di sana ya Mbak. Semoga Allah menaikkan derajatnya Mbak. Jadi mohon untuk bisa membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsil ya. Semuanya dibawa keluar sekalian. Monggo dereke untuk kembali ke tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk hewan dalam tubuhnya Pak Kamsil berserta semua efek yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah rabbil alamin, sampai berpadepokan bedek yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan apa yang disampaikan tentang keramalan Jayabaya dan kondisi Nusantara saat ini. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.